Bentar, sebentar, Ustaz. Ya, silakan. Halo, Pak Fauzi suaranya belum diklik. Halo, suara Pak Fauzi belum diklik kayaknya. Oh, Mohon maaf, Ustaz Yusuf tadi baru terima telepon. oke ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'um linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum khairukum li ahli. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lain yang seandainya kita menghitung-hitungnya, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk mengoptimalkan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Jumat, Sayyidul Ayam, Jumat Mubarak, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tematik fikih munakahat. Ini sudah seri yang ke-19 dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan eh, kajian fikih munakahat dengan tema li'an atau tuduhan berzina kepada istri. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian subuh Jumat, generasi Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban-kewajiban kita termasuk sholat subuh berjamaah dan juga hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita atau segala apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melalui sekitar 19 kali pertemuan terkait dengan pernikahan, kita sudah bahas tentang bagaimana menikah, ya, dan bagaimana terjadi proses perceraian, ya, yaitu suami menceraikan istrinya atau istri minta cerai dari suaminya. Sekarang kita masuk kepada beberapa perkara yang menjadi problematika di dalam rumah tangga, ya. Di dalam rumah tangga salah satunya adalah suami menuduh istrinya berzina. Ya, suami menuduh istrinya berzina. Di dalam hukum fikih, ya, hanya ada suami menuduh istrinya berzina. Ya, kenapa? Karena kalau suami menuduh istrinya berzina, seolah-olah dia tidak mau lagi bersama istrinya. Itu yang menjadi sebab ada hukumnya di sini, ya. Kenapa? Karena suami punya hak untuk menceraikan. Dia tidak menceraikan, tapi dia tidak mengakui anaknya yang dilahirkan oleh istrinya, atau dia menuduh istrinya sudah selingkuh atau berzina dengan yang lain. Jadi makanya di dalam Islam ada hukumnya, ya. Kenapa? Karena suami punya hak untuk menceraikan. Apakah tuduhan itu tujuannya adalah mau berpisah dengan istrinya, ya, atau tidak, gitu kan? Kalau dia tujuannya mau berpisah dengan istrinya, kalau tidak dia ceraikan, dia harus bersumpah 5 kali, ya, menggantikan kesaksian, ya, kesaksian yang mana untuk kasus perzinahan harus ada 4 saksi, ya. Jadi maka dia harus bersumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang ditutup dengan yang kelima adalah melaknat dirinya kalau dia bohong di dalam tuduhannya, ya. Nah ini, ya, jadi kenapa ada hukum li'an? Karena suami punya hak untuk menceraikan. Di saat dia menuduh istrinya berzina, ya, ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama adalah dia memang tidak mau bersama istrinya lagi, ya. Eh, tapi dia tidak menggunakan kata cerai, ya. Yang kedua adalah dia menuduh istrinya berzina, ya, tanpa bukti sama sekali. Karena kalau ada bukti, ya, nggak perlu dia bersumpah 4 kali. Tapi kalau tanpa bukti, maka dia harus bersumpah 4 kali. Ya, salah satunya adalah yang kelima adalah dia melaknat dirinya sebagai ganti daripada 4 saksi. Jadi li'an makanya diberikan hukum karena tuduhan suami kepada istrinya ada Istri yang kemungkinan selingkuh. dia tidak mau bersama lagi dengan istrinya. Eh, Banyak yang bertanya, kenapa tidak sebaliknya juga, ya, suami istri menuduh suaminya berzina atau selingkuh, gitu kan? Kalau istri menuduh suaminya berzina, yang pertama adalah kalau perempuan memang dia tidak memiliki hak kecuali punya satu suami. Jadi kalau dia punya hubungan dengan laki-laki yang lain, ya, ini ada kemungkinan dia adalah selingkuh atau hubungan di luar yang sah. Tapi kalau laki-laki, ya, kalau dia punya hubungan dengan perempuan yang lain, kalau itu lewat pernikahan yang sah, tidak dinamakan dengan berzina, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak memiliki hak untuk menceraikan, ya, tapi dia berhak untuk minta cerai. Kalau istri menuduh suaminya berzina, ya, atau
artinya tidak ridho, sudah dibahas sebelumnya, tidak ridho dengan akhlak suaminya, maka dia segera minta cerai, ya, yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu melalui cara khulu. Cara khulu yaitu dia mengembalikan mas kawin, ya, atau pengganti mas kawin, lalu dia minta suaminya menceraikan. Kenapa? Karena suaminya dianggap tidak berakhlak, karena dia sudah melakukan hubungan di luar nikah dengan perempuan yang lain. Li'an berasal dari kata la'ana yal'anu, yaitu melaknat. Ya, la'ana yal'anu, la'nan yaitu melaknat. Ya, di dalam bahasa Arab kalau ada tambahan huruf maka memiliki arti yang berbeda. La'ana yal'anu ditambahin satu huruf, la'ana yula'inu li'anan. Ya, sama dengan kata qatala yuqatilu qitalan. Ya, yaitu saling melaknat. Ya, saling melaknat. Jadi suami dan istri saling melaknat, ya. Suami melaknat dirinya karena dia sudah menuduh istrinya berzina tanpa bukti, tanpa saksi, dan pengganti saksinya adalah dia bersumpah 4 kali. Yang kelima dia melaknat dirinya kalau tuduhannya berbohong, ya. Karena suami sudah bersumpah 4 kali, ya, sebagai pengganti dari saksi, maka istri harus bersumpah juga 4 kali untuk menolak tuduhan berzinanya. Kalau tidak, maka dia dihukumin berzina, ya. Istri juga bersumpah 4 kali mengatakan bahwa tuduhan suaminya tidak benar, ya. Dan yang kelima dia mengatakan laknat Allah atas dirinya jika tuduhan suaminya benar, ya. Nah, itu arti secara bahasa dari kata li'an, yaitu dari kata la'ana yula'inu li'anan, saling melaknat, karena suami dan istri masing-masing melaknat dirinya. Secara istilah, secara terminologi fikih, ya, bahwa li'an adalah saling melaknat yang terjadi antara suami dan istri saat suami menuduh istrinya berzina, ya, tanpa bukti, ya, tanpa bukti atau tanpa saksi sama sekali, ya. Cara mengganti dengan cara, ya, dengan cara dia bersumpah 4 kali sebagai pengganti daripada saksi dengan mengatakan demi Allah bahwa tuduhan saya benar, demi Allah tuduhan saya benar, demi Allah tuduhan saya benar, demi Allah tuduhan saya benar. Yang kelima dia tutup dengan kalimat melaknat dirinya, ya, demi Allah, ya, laknat Allah atas saya, gitu kan, kalau tuduhan saya bohong, ya. Dengan suami mengucapkan sumpah 4 kali, yang kelima dia melaknat dirinya, maka jatuhlah, ya, hukuman zina kepada istrinya. Dan istri berhak untuk menolak hukuman tersebut dengan bersumpah 4 kali juga. Yang kelima dia melaknat dirinya dengan mengatakan demi Allah tuduhan suami saya tidak benar, demi Allah tuduhan suami saya tidak benar. 4 kali, demi Allah tuduhan suami saya tidak benar, demi Allah tuduhan suami saya tidak benar. Yang kelima, demi Allah laknat Allah atas saya kalau tuduhan suami saya benar. Dengan dia sudah mengucapkan sumpah 4 kali dan yang kelima dia melaknat dirinya, ya, maka terjadilah perpisahan selamanya antara suami istri tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah saling melaknat diri masing-masing, ya. Berarti, ya, tuduhan suaminya benar, berarti istrinya menolak tuduhan tersebut, ya. Maka kalau sudah saling tuduh menuduh seperti ini, maka Nabi kita Muhammad SAW menghukumin mereka sudah berpisah selama sudah masing-masing mengucapkan sumpah 5 kali tadi atau 4 kali, ya, dan yang kelima melaknat diri masing-masing, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-mutala'inani la yastami'ani abadan, ya. Al-mutala'inani la yastami'ani abadan, bahwa 2 orang suami istri yang sudah saling melaknat, mereka tidak bisa bergabung lagi dalam ikatan suami istri. Dalil disyariatkannya li'an adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Mereka yang menuduh istri mereka
berzinah. Walam yakun lahum syuhada, sementara mereka tidak bisa mendatangkan saksi illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Fa syahadatu ahadihim, maka kesaksian mereka arba'u syahadatin billah, 4 kali dengan bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tuduhan saya benar. 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 Innahu la minas shadiqin, bahwa dia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Wal khamisatu, yang kelima kali dia bersaksi, anna la'natullah alaihi in kana minal kadzibin, bahwa laknat Allah atas dirinya ya jika dia termasuk orang yang berbohong atau tuduhannya bohong. Wa yadra'u anhal adzab, ya, perempuan setelah suaminya mengucapkan sumpah 4 kali dan yang kelima dia menuduh dirinya, dia melaknat dirinya, maka perempuan tersebut untuk bisa bebas dari hukuman berzina, ya, antashhada arba' syahadatin billah, dia bersaksi juga 4 kali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, innahu minal kadzibin, bahwa tuduhan suaminya bohong. Demi Allah, tuduhan suami saya bohong. Demi Allah, tuduhan suami saya bohong. Demi Allah, tuduhan suami saya bohong. Yang keempat, ya, demi Allah, tuduhan suami saya berbohong. Wal khamisatu, yang kelimanya, anna ghadaballah 'alaiha in kana minas shadiqin, bahwa murka Allah atas dirinya jika tuduhan suaminya benar. Ya, nah ini li'an sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 dari surah dari Al-Qur'an, ya. Surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 yang menyebutkan tentang hukum seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bisa mendatangkan saksi, ya. Terkait dengan ayat ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya adalah cerita seorang sahabat, ya, bernama Hilal bin Umayyah, seorang sahabat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik ibn Sahma, ya, bahwa Hilal bin Umayyah, salah seorang sahabat, menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengatakan kepada Hilal bin Umayyah yang sudah menuduh istrinya berzina, ya, Nabi mengatakan al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik, ya, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Ente wajib datangkan saksi, kalau tidak ente dihukum telah menuduh tanpa saksi, ya, menuduh tanpa bukti. Faqala, lalu Hilal bin Umayyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ma'a imra'atihi rajulan yaltamis al-bayyinah, ya Rasulullah, jika ada di antara kita laki-laki yang melihat bersama istrinya laki-laki yang lain, apakah dia harus cari saksi dulu, ya, untuk bisa menuduh istrinya berzina? Faja'alan Nabi yaqul, Nabi hanya mengatakan al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrik. Ente wajib datangkan saksi, ya, kalau tidak ente yang dihukum karena sudah menuduh orang lain berzina tanpa bukti, ya. Faqala Hilalun, Hilal langsung mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq. Demi Allah yang sudah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lasadiq, bahwa saya jujur dalam tuduhan saya. Fal yunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal had, ya. Allah akan turunkan, ya, apa yang bisa membebaskan saya dari hukuman, ya. Fanazala Jibril, datanglah Jibril, wa anzala alaihi, dan menurunkan kepada Rasulullah ayat yang tadi saya bacakan di surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 terkait dengan suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti, ya. Faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin. Fansarafa an-nabiyyu fa arsala ilaiha, ya. Faja'a Hilal fasyahid wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ya'lam anna ahadakuma kadzibun, ya. Nabi pun langsung menghadirkan Hilal bin Umayyah dan istrinya, ya, dan meminta mereka berdua bersumpah 4 kali. Yang kelima masing-masing melaknat dirinya, suaminya melaknat dirinya jika dia berbohong, ya, istrinya melaknat dirinya jika benar tuduhan suaminya, ya. Dan sebelum mereka bersumpah yang kelima, Nabi selalu mengatakan, Nabi selalu menasihati, innallaha ya'lam anna ahaduma kadzibun. Ya, Allah tahu bahwa pasti ada yang bohong di antara kalian.
baik yang menuduh ataupun yang dituduh. Fahal minkum mataibun, ya. Kalau mau taubat silakan taubat sekarang, jangan sampai mengucapkan yang kelimanya laknat Allah, ya. Jadi artinya kalau mau taubat sekarang ya udah taubat dah. Jangan sampai melaknat dirinya padahal dia tahu bahwa dirinya berbohong. Tsumma qamat fasyahidat, ya. Lalu mereka pun tetap bersumpah, ya. Falamma kanat indal khamisa waqafuha wa qalu innaha mujibah. Qala Ibn Abbas fatalaka'at wa nakasat hatta dhananna annaha tarji. Tsumma qalat la afdah qaumi sa'iral qaum famadat, ya. Jadi yang kelima kali, ya, istrinya saat sudah bersumpah 4 kali, yang kelima dia sempat diam, ya, sampai-sampai ada yang mengatakan mungkin dia mau taubat, ya, mungkin dia mau mengakuin kesalahannya, ya. Jadi kalau belum mengucapkan sumpah yang kelima, hukum li'an nggak berlaku, ya, sampai masing-masing sudah mengucapkan sumpah 5 kali dan masing-masing sudah melaknat diri masing-masing, baru berlaku hukum li'an. Tapi, ya, ternyata istri dari Hilal bin Umayyah tetap dia mengucapkan yang kelima kali, ya. Famadat, ya, dia langsung mengucapkan yang kelima kali. Faqala Nabi absiruha fa in ja'at bihi akhalul ainain sabighul yatain, ya, fahuwa li Syarik bin Sahma, ya. Nabi setelah istri dari Hilal bin Umayyah mengucapkan sumpah yang kelima, Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat, ya, nanti tunggu saat dia melahirkan, kalau memang anaknya mirip Syarik bin Sahma, maka itu dia sudah berzina. Faja'at bihi kadzalik, dan ternyata terbukti seperti itu. Faqala Nabi, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun, ya. Tapi tidak bisa kita tidak bisa kita hukum. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah 5 kali, ya. Tapi ternyata memang dia berzina dengan Syarik bin Sahma. Terbukti anaknya lahir mirip Syarik bin Sahma. Rasulullah mengatakan, laula ma madha min kitabillah. Kalaulah tidak seperti apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lakana li walaha sya'nun. Maka saya harusnya bisa untuk menghukumnya. Tapi ternyata karena dia sudah bersumpah 5 kali, ya, maka dia dibebaskan dari hukuman, ya, walaupun terbukti ternyata anaknya mirip selingkuhannya, yaitu Syarik bin Sahma, ya. Nah, itu terkait dengan syariat li'an. Dan ulama sepakat ijma bahwa li'an, ya, disyariatkan jika seorang suami menuduh istrinya berzina. Sebelum saya lanjutkan, ya, banyak sekali yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seorang suami melihat istrinya berzina, menyaksikan istrinya berzina, dan dia maafkan, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah, pernikahan tetap berlangsung. Baru berpisah kalau terjadi li'an seperti ini atau suaminya menceraikan. Kalau suaminya nggak menceraikan dan nggak terjadi li'an seperti ini, maka pernikahan mereka tetap berlangsung. Kalau seorang suami mau memaafkan istrinya, haknya dia untuk memaafkan, haknya dia untuk mempertahankan pernikahan. Begitu juga sebaliknya, ya, seorang istri mendapatin, ya, suaminya selingkuh atau berzina, apakah dia boleh mempertahankan pernikahan dengan memaafkan suaminya? Boleh, nggak ada masalah. Itu hak mereka masing-masing mau mempertahankan pernikahan. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yada lamis. Ya Rasulullah, istri saya termasuk perempuan yang tidak pernah menolak tangan siapapun yang menyentuhnya. Itu kiasan. Kiasan artinya bahwa istrinya, ya, orang gampangan, perempuan gampangan, ya. Apa kata Rasulullah? Idzan talliqha, ya. Kalau ente nggak mau, ya udah ceraikan, kata Rasulullah, ya. Lakinnani uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya suka sama dia atau cinta sama dia. Faqala Nabi langsung mengatakan, ya udah kalau begitu pertahankan, ya. Jadi istri selingkuh, suami selingkuh, tidak otomatis pernikahan selesai, kecuali suami menceraikan, ya. Suami menceraikan atau mengucapkan li'an yang seperti ini, baru bisa berpisah. Atau, ya, istri meminta cerai dan suami mengabulkan, ya, baru bisa terjadi perceraian. Kalau tidak, maka tidak, ya. Jadi kalau suami selingkuh, istri selingkuh, tidak otomatis pernikahan berakhir, tidak. Seperti halnya kasus beberapa bulan yang lalu,
ya seorang suami berselingkuh dengan mertuanya misalnya gitu kan. Ustadz, apa hukumnya? Ya tergantung istrinya. Kalau istrinya mau memaafkan ya selesai, ya selesai. Ya kenapa? Karena hukum zina tidak mempengaruhi dalam pernikahan sama sekali, nggak mempengaruhi pernikahan. Kalau pasangannya ridho, ya artinya ridho di sini dia ya udah dah nggak apa-apa saya maafkan gitu kan ya. Saya mempertahankan pernikahan ya, kita udah sepakat untuk memperbaiki ya, nggak ada masalah ya, pertahankan pernikahan ya. Jadi nggak otomatis jika suami selingkuh atau istri selingkuh otomatis berpisah ya. Baru berpisah kalau suami menceraikan atau mereka melakukan li'an seperti ini ya. Ya, dan li'an ini tidak bisa dilakukan sendiri tapi harus di depan hakim. Di depan hakim, dan hakim wajib untuk menasihati mereka berdua untuk tidak melakukan li'an ya. Setelah bersumpah 4 kali suami ya, yang sebelum yang kelima lah hakim berhak untuk menasihati ya, mau dilanjutkan atau kamu mau menarik tuduhan. Kalau dia mau menarik tuduhan dan tidak sempat mengucapkan yang kelima, maka tidak terjadi li'an dan tidak terjadi perpisahan ya. Jadi kalau suaminya menarik tuduhannya ya, dan dia mengatakan ya saya nggak akan lanjutkan tuduhan saya ya, dan saya maafkan istri saya, udah selesai ya. Tapi kalau dia lanjutkan li'an dan mengucapkan sumpah sampai 5 kali, maka secara otomatis istrinya dituduh berzina dan istrinya harus mengucapkan sumpah 5 kali juga ya. Yang kelimanya adalah dia melaknat dirinya untuk bebas dari hukuman zina, yaitu hukuman zina adalah rajam ya. Jadi istri selingkuh, suami selingkuh, gak otomatis pernikahan berakhir. Kalau itu mereka damai ya, dan tidak terjadi li'an, dan suami tidak menceraikan istrinya atau istri tidak minta cerai dari suaminya, maka tidak terjadi hukum apapun ya, pernikahan mereka tetap bisa dilanjutkan ya, seperti yang terjadi pada kasus beberapa bulan yang lalu, seorang suami selingkuh dengan mertuanya. Tergantung istrinya ya. Istrinya mempertahankan pernikahan ya udah selesai ya. Jadi mereka tetap berumah tangga, mertua tetap mertua gitu kan ya. Jangan dilanjutkan lagi zinanya, jangan ya. Zina nggak boleh dilanjutkan, tapi tetap hubungan menantu dengan mertua sama seperti biasa ya. Suami dengan istrinya seperti biasa kalau istrinya mau maafkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri selingkuh lalu kedapatan atau ketahuan sama suaminya ya, dan suami mau memaafkan ya silakan, haknya dia mau memaafkan. Nah itu terkait dengan li'an, tuduhan suami berzina kepada istrinya ya. Kalau memang nggak bisa diselesaikan, nggak bisa didamaikan ya, dan berakhir dengan li'an, maka seperti yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, sahabatnya Rasulullah SAW, saat menuduh istrinya berselingkuh dengan Syarik bin Sahma ya, Nabi meminta mereka untuk bersumpah 5 kali masing-masing ya. Yang kelima masing-masing melaknat diri masing-masing ya, dan itu terjadi walaupun ya setelah melahirkan istrinya Hilal ya ternyata mirip dengan selingkuhannya, tapi tidak berhak untuk dihukum sama sekali. Kenapa? Karena Allah sudah bebaskan dari hukuman dengan dia mengucapkan sumpah 5 kali tadi. Rukun dan syarat li'an. Rukun li'an ya ada 4 rukun li'an. Yang pertama suami yang sah ya. Jadi enggak sah li'an kalau ya, enggak sah li'an kalau seandainya suami sudah tidak menjadi suami lagi ya, tidak menjadi suami lagi. Jadi syaratnya harus suami yang sah dulu, baru berhak untuk dia menuduh istrinya berzina dan bersumpah 4 kali atau 5 kali tadi ya. Kalau seorang suami mengatakan begini ya, kamu ya, dia mengatakan kepada istrinya, dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3 wahai pelacur gitu kan. Nah ini berarti dia mengucapkan wahai pelacurnya setelah ditalak 3. Kalau setelah ditalak 3, maka tidak punya hak li'an dia. Dia tidak bisa bebas dari hukuman cambuk 80 kali. Di dalam Islam, orang yang menuduh berzina tanpa bukti, tanpa saksi, maka hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Jadi karena apa? Karena dia tuduh istrinya berzina setelah dia ceraikan istrinya. Ya, kamu saya talak 3 wahai pelacur. Kalimat wahai pelacur itu datangnya setelah kalimat talak 3. Berarti dia bukan suami lagi.
Kalau bukan suami lagi tidak punya hak li'an. Li'an untuk membebaskan dirinya dari hukuman menuduh berzina tanpa saksi. Kalau seandainya dia tuduh istrinya setelah dia talak 3, maka hukumannya adalah 80 kali cambukan kalau dia nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang, gitu kan? Maka dia dicambuk 80 kali, nggak bisa dia melakukan li'an untuk bebas dari hukuman cambuk 80 kali. Hanya hak suami untuk li'an ini. Li'an hanya seorang suami yang sah yang berhak li'an, ya dia bebas dari hukuman cambuk 80 kali dengan bersumpah 5 kali, yang kelimanya dia melaknat dirinya. Jadi rukun yang pertama suami yang sah. Suami yang sah yang menuduh istrinya berzina. Yang kedua, istri yang sah yang dituduh melakukan zina atau melahirkan anak yang tidak diakui oleh suaminya. Nah, tuduhan berzina enggak otomatis seorang suami mengatakan kamu berzina enggak. Ya, di saat dia mengatakan ini anak yang kau lahirkan bukan anakku, maka itu sudah otomatis dia menuduh istrinya berzina. Jadi syarat yang kedua istri yang sah, ya. Yang istri yang sah yang dituduh berzina atau yang tidak diakui anaknya oleh suaminya, ya. Nah, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ya, ada tuduhan dari suami kepada istrinya bahwa istrinya sudah berzina atau anak yang dia lahirkan bukan anaknya, ya. Itu yang ketiga, rukun yang ketiga ada tuduhan. Rukun yang keempat, ya, ada ucapan sumpah 5 kali dari suami dan 5 kali dari istri. Yang kelima, masing-masing melaknat diri masing-masing. Ya, suami mengatakan, aku melaknat dia demi Allah, laknat Allah atasku jika aku berbohong. Ya, istri juga yang kelima kali dia bersumpah, dia mengatakan demi Allah, laknat Allah atasku atau murka Allah atasku jika tuduhan suami saya benar. Jadi itu rukun rukun daripada li'an, ya. Rukun yang pertama suami yang sah. Kalau suaminya bukan suami yang sah, ya, maka tidak berlaku hukum li'an, tapi berlaku hukum menuduh berzina di luar pernikahan, ya. Menuduh berzina di luar pernikahan hukumnya adalah dicambuk 80 kali kalau yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, ya. Jadi kalau suami mengatakan, kamu saya talak 3 wahai pelacur, kalimat pelacurnya datang setelah talak 3. Berarti itu bukan istrinya lagi. Maka dia tidak bisa mengelak dari hukuman cambuk 80 kali kalau nggak bisa mendatangkan bukti, ya. Tapi kalau dia masih suami, ya, menuduh istrinya berzina, dia bisa lepas dari hukuman 80 kali cambukan untuk orang yang menuduh, ya, yang lain berzina tanpa bukti atau tanpa saksi, ya, dengan cara hanya mengucapkan sumpah 4 kali, yang kelima adalah dia bersumpah melaknat dirinya jika tuduhannya adalah bohong. Rukun yang kedua, istri yang sah, ya. Istri yang sah yang dituduh berzina, ya, atau tidak diakui anaknya oleh suaminya. Yang ketiga, ada tuduhan, ya. Rukun yang ketiga, ada tuduhan dari suami kepada istrinya bahwa istrinya berzina atau anak yang dia lahirkan bukan anaknya, ya. Yang keempat, ada sumpah 5 kali dari suami dan 5 kali dari istri. Masing-masing yang kelimanya adalah melaknat diri masing-masing. Suami melaknat dirinya jika dia bohong dalam tuduhannya. Istri melaknat dirinya, yang kelima melaknat dirinya jika, ya, tuduhan suaminya adalah benar, ya. Nah, itu rukun daripada li'an, ya. Adapun syarat dari li'an, adalah suami, ya, saat menuduh istrinya berzina, ya, dia dalam keadaan baligh, berakal dengan kehendak sendiri bukan paksaan, ya. Jadi dia memang menuduh istrinya berzina, ya, dalam kondisi dia sudah baligh, ya, berakal dan dengan kehendak sendiri. Syarat yang kedua, istri juga, ya, saat dia mengucapkan sumpah 5 kali dia dalam keadaan baligh, berakal, ya, baligh berakal dengan kehendak sendiri, ya, tapi bukan dalam kondisi paksaan, ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah li'an dilakukan di depan hakim, ya. Tidak bisa antara suami istri berdua di rumah, tidak, ya, di depan hakim, karena ada prosedur hakim wajib menasihati kedua belah pihak untuk mencabut
suami untuk mencabut tuduhannya, ya, istri ya untuk menahan diri daripada bersumpah 5 kali. Jadi harus dilakukan di depan hakim, dan hakim ada kewajiban untuk menasehatin suami dan istri. Ya, suami dinasihatin untuk dia mencabut tuduhannya tanpa harus dia bersumpah 4 kali. Ya, istri juga dinasihatin untuk dia tidak mengucapkan sumpah 4 kali atau 5 kali dengan mengakui tuduhan dari suaminya. Ya. Yang keempat, ya syaratnya keempat adalah suami ya suami tetap dengan tuduhannya. Syarat yang keempat, suami tetap dengan tuduhannya sampai dia bersumpah 5 kali, dan istri mengingkari tuduhan suaminya. Ya, kalau istri mengakui tuduhan suaminya, maka tidak berlaku hukum li'an. Ya, tidak berlaku hukum li'an. Ya, yang berlaku adalah hukum seorang wanita berzina yang harus dirajam. Ya, jadi syarat yang keempat, suami ya tetap kekeh dengan tuduhannya dan istri mengingkari tuduhan suaminya. Kalau istri mengakui tuduhan suaminya, tidak berlaku hukum li'an, tapi istri langsung dihukum dengan hukuman berzina. Apa dampak dari terjadinya li'an? Dampak dari terjadinya li'an, yang pertama adalah pernikahan mereka berakhir selamanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, al-mutala'inani la yajtami'ani abadan. Ya, orang kedua suami istri yang sudah melakukan li'an, mereka tidak bisa bercampur kembali dalam ikatan pernikahan suami istri. Yang kedua, ya, suami lepas dari hukuman menuduh tanpa saksi. Orang yang menuduh yang lain berzina tanpa saksi, maka dia harusnya dihukum 80 kali cambukan. Tapi suami otomatis dia lepas dari hukuman 80 kali cambukan karena dia sudah mengganti saksi tersebut dengan sumpah 4 kali tadi. Demi Allah, tuduhan saya benar. 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 Itu menggantikan ya kesaksian 4 orang. Ya. Kemudian yang ketiga, ya dampak daripada li'an juga. Yang ketiga adalah istri bebas dari hukuman berzina. Istri tidak dirajam. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah 4 kali ya dengan mengatakan demi Allah tuduhan suami saya bohong, demi Allah tuduhan suami saya bohong, demi Allah tuduhan suami saya bohong. Yang keempat, demi Allah tuduhan suami saya bohong, dan yang kelima, demi Allah laknat Allah atas saya ya jika tuduhan suami saya benar. Walaupun setelah itu nanti terbukti berzina, ya tetap itu dia tidak dihukum sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah menggantinya dengan sumpah 5 kali tadi. Ya. Yang ketiga, anak yang lahir dari tuduhan berzina tersebut, ya, maka itu bukan anak ayahnya. Berarti nasabnya tidak bisa dikembalikan kepada ayahnya. Jadi kalau seorang suami mengatakan ya itu anak bukan anak saya, maka binnya tidak bisa dikembalikan kepada ayahnya karena dia sudah tidak mengakuinya dan dia sudah membenarkan tuduhannya tersebut dengan bersumpah 5 kali tadi. Ya, jadi hati-hati seorang suami jangan sampai sembarangan menuduh istrinya berzina ya, karena bisa berakibat hukum yang mana mereka berdua harus bersumpah 5 kali, tapi di depan hakim ya, di depan hakim. Nggak bisa terjadi antara suami istri di rumah, nggak bisa ya, nggak bisa seorang suami mengatakan saya sudah melakukan li'an dengan istri saya, tidak ya. Itu harus dilakukan di depan hakim. Hakim yang memutuskan mereka untuk bersumpah 5 kali, dan hakim juga ada kewajiban untuk menasehatin mereka berdua untuk tidak melanjutkan tuduhan bagi laki-laki dan untuk tidak melanjutkan sumpahnya bagi laki dan perempuan ya. Jadi itu terkait dengan tuduhan berzina. Mudah-mudahan ya rumah tangga kita jangan sampai ada yang saling tuduh menuduh ya, karena hal ini adalah merupakan mencoreng daripada keutuhan rumah tangga ya, keutuhan rumah tangga ya. Seorang suami ya hendaklah dia mendidik istrinya dengan benar supaya dia tidak membiarkannya bergaul dengan laki-laki yang lain sehingga memungkinkan untuk terjadi perselingkuhan. Begitu juga istri ya, layanin suami dengan baik ya, lakukan kewajiban kepada suami dengan baik sehingga suami aman daripada perselingkuhan juga.
jangan sampai ada saling menyelingkuhi, ya, jangan sampai ada yang saling mengkhianati, ya, lakukan kewajiban ya masing-masing. Suami perhatikan istrinya, didik istrinya, ya, jangan biarkan istrinya memiliki hubungan dengan laki-laki yang lain, ya, yang bisa berakibat terjadinya perselingkuhan, ya. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, ada 3 orang kata Rasulullah yang mana nggak akan masuk surga. Salah satunya adalah ad-dayuth. Ad-dayuth itu adalah laki-laki yang membiarkan istrinya memiliki hubungan dengan laki-laki yang lain. Nah, ini termasuk orang yang nggak akan masuk surga, ya, nggak akan masuk surga seorang laki-laki yang membiarkan istrinya memiliki hubungan dengan laki-laki yang lain. Itu dinamakan dengan ad-dayuth, ya, nggak akan masuk surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia wajib karena dia ada kewajiban untuk melindungi istrinya, ya, dari kesalahan, ya. Kenapa? Karena perempuan memang dalam Islam perempuan nggak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki yang lain melainkan dengan sepengetahuan walinya kalau dia belum menikah dan sepengetahuan suaminya kalau dia sudah menikah, ya. Makanya dalam Islam, ya, seorang suami punya hak untuk mengetahui kontak person dari istrinya termasuk di dalam handphonenya juga, ya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban yang merupakan dalam wilayah amanah yang Allah berikan kepada dia, ya, yang Allah embankan kepada seorang suami. Jadi dia berhak untuk tahu siapa orang yang memiliki hubungan dengan istrinya, ya, supaya apa? Supaya dia bisa membatasi jangan sampai terjadi perselingkuhan, ya, baik itu dilakukan oleh istri ataupun dilakukan oleh suami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustadz Yusuf yang sudah menjelaskan kajian tematik hari ini, fikih munakaat dengan tema li'an atau menuduh istrinya berzina, ya. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat di kolom dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Ini saya coba bacakan dulu, Ustadz. Ada yang sudah bertanya di kolom chat. Ya. Pertama dari Pak Tengku Rizal Fazli. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada CCTV yang jelas memperlihatkan perzinahan, apakah masih butuh 3 orang saksi lagi untuk menerapkan hukum rajam? Mungkin karena perkembangan teknologi nih, Ustadz. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Oke, terima kasih, ya. Jadi untuk membuktikan seorang itu berzina itu ada 3 cara. Pertama adalah bukti yang kuat, ya. Nah, ini bukti yang kuat bisa masuk kategori CCTV juga bisa, ya. Ilmu kedokteran juga bisa, ya. Ilmu kedokteran udah bisa mengecek sperma yang ada di vagina perempuan, ya, apakah itu sperma milik laki-laki lain atau bukan, ya, milik suami atau bukan, gitu kan, bisa dicek seperti itu, ya. Ini yang pertama, ya, al-bayyinah, yaitu bukti yang kuat, ya. Al-bayyinah juga bisa masuk kategori dalam al-bayyinah adalah saksi 4 orang, ya, saksi 4 orang. Jadi bukan hanya saksi, tapi bisa aja bukti yang kuat seperti yang tadi saya katakan, ya, bisa sperma, ya, termasuk juga apa? Kemiripan, ya. Nah, tadi Nabi sendiri mengatakan di saat apa? Istrinya Hilal bin Umayyah sudah melakukan li'an, ya. Nabi mengatakan, lihat nanti saat dia melahirkan apakah anaknya mirip Syarik bin Sahma atau tidak, ya. Ternyata mirip Syarik bin Sahma, cuman tidak punya hak lagi untuk kita menghukum dia. Kenapa? Karena dia sudah melakukan li'an. Karena di dalam ayat tersebut menyebutkan wa yadra'u anhal adab, ya, dia dibebaskan dari hukuman berzina dengan mengucapkan sumpah 5 kali. Kalau tanpa itu maka berhak kita menghukumnya. Jadi salah satu bukti juga, ya. Jadi ada 3 cara untuk bisa membuktikan seorang berzina. Pertama adalah bukti yang kuat, ya, dari segi kemiripan, dari segi sperma yang ada di vaginanya, gitu kan, bisa diteliti apakah itu sperma suami atau bukan, ya. Kemudian bisa dilihat kalau dia hamil, apakah setelah dicek DNA apakah itu anaknya atau bukan, gitu, anak suaminya atau bukan, gitu kan, atau bisa melalui CCTV, ya. Tapi CCTV harus melibatkan orang yang tahu telematika, ya.
sehingga video memang bukan direkayasa gitu kan ya. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua adalah 4 saksi. 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan kejadian perzinaan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Yang keempat dengan mata telanjang. Yang keempat, yang ketiga adalah pengakuan dari yang berzina. Kalau yang berzina mengaku, maka dia berarti tuduhannya benar. Ya. Jadi dengan 3 cara. Pertama adalah bukti yang kuat. Bukti yang kuat ini umum sekali, ya, termasuk tadi kemiripan. Ya. Kemiripan ini orang yang ahli dalam bidang kemiripan, baik mirip dari segi DNA-nya, ya, atau mirip dari segi spermanya, gitu kan ya. Bisa dicek dalam ilmu kedokteran, bisa setelah terjadi tuduhan, ya, dicek sperma yang masuk ke vagina perempuan, apakah itu sperma suaminya atau bukan. Itu bisa dilakukan penelitiannya. Itu termasuk bukti, termasuk juga CCTV. Ya. Yang kedua saksi, yang ketiga pengakuan dari yang melakukan perzinahan. Kalau dia mengakui, maka otomatis dia dihukumin berzina. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, di mana ada seorang yang mengadukan anaknya berzina dengan majikannya. Ya. Lalu Nabi panggil anaknya, ya, dan Nabi bertanya, apakah benar engkau berzina dengan majikan? Iya, dia langsung mengatakan iya, dan Nabi langsung menghukumnya dengan cambukan 100 kali, ya, karena dia belum menikah. Ya, dan Nabi perintahkan kepada sahabat, ya Unes, ugdu ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Ya, coba kamu berangkat kepada perempuan tersebut, ya, majikan dari laki-laki ini, ya, apakah memang dia berzina dengan laki-laki ini atau tidak. Fa ini i'tarafat, kalau dia mengaku, farjumha, maka rajam. Karena perempuan tersebut seorang janda, maka dia hukumannya bukan dicambuk tapi dirajam. Jadi ada 3 cara untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Yang pertama, bukti yang kuat. Yang kedua, saksi 4, ya, kalau berzina. Yang ketiga adalah pengakuan, ya, pengakuan dari yang melakukan perzinahan. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali dari kajian tema hari ini atau terkait dengan fikih munakahat secara umum, dari yang disampaikan Ustaz Yusuf, ya. Ada? Oh, ini ada nih dari Bu Heni, ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, bila suatu kaum di satu wilayah perkampungan mengetahui dengan jelas ada wanita yang mempunyai suami 2 atau poliandri, dengan situasi si suami pertama memperbolehkan si istri punya suami lagi karena kekurangan harta. Daripada berselingkuh, akhirnya si suami menyuruh menikah dengan si laki tersebut tidak lewat KUA. Apakah kita sekampung berdosa semuanya, Ustadz? Oke, terima kasih, ya. Jadi kalau suatu kaum tahu ada poliandri, ya, padahal dalam Islam poliandri termasuk yang diharamkan, nggak boleh. Ya, kenapa tidak dibolehkan? Karena tujuan pernikahan adalah supaya nasab jelas. Karena kalau dia punya suami 2, maka nggak jelas itu anak suami yang pertama atau anak suami yang kedua. Ya, kenapa? Karena kedua-duanya punya hak untuk berhubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Jadi tujuan dari pernikahan adalah supaya nasab seorang anak itu jelas kepada ayahnya. Kalau dia punya suami 2, maka nggak akan jelas nanti kalau dia melahirkan anak. Ya, jadi Islam mengharamkan poliandri, ya, karena tujuan dari pernikahan adalah supaya nasab seorang anak itu jelas kepada ayahnya. Ya, makanya dalam Islam boleh poligami. Kenapa? Karena kalau poligami ayahnya jelas, karena ayahnya cuma 1. Ya, ayahnya cuma 1. Kalau ini kan ayahnya 2, ya, sehingga nggak jelas itu anak siapa, ya. Makanya di dalam Islam diharamkan perzinahan karena nggak jelas itu ayahnya siapa. Karena kalau berzina, ya, ada berapa orang yang melakukan perzinahan dengan perempuan sehingga saat perempuan itu melahirkan itu anak siapa nggak jelas, ya. Jadi Islam tidak membolehkan poliandri. Kalau ada suatu kaum, ya, di mana di tengah-tengah kaum tersebut ada yang melakukan poliandri dan mereka diam, maka berdosa hukumnya. Mereka berdosa, semua berdosa, ya, kecuali kalau mereka sudah berusaha untuk melarang itu tapi tidak digubris sama sekali, maka baru gugur kewajiban daripada mengingatkan tadi, ya.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ya, jika kalian melihat satu kemungkaran, ya kemungkaran adalah perkara yang dilarang. Kemungkaran adalah perkara yang dilarang secara ijma, ya, itu namanya mungkar. Perkara yang dilarang secara ijma, dan poliandri dilarang secara ijma. Maka wajib kita merubahnya dengan tangan, dengan berusaha menggunakan kekuatan, ya. Kekuatan, laporkan kepada pihak yang berwajib, laporkan kepada Majelis Ulama Indonesia, ya, sehingga bisa ditindak langsung, gitu kan, ya. Kalau kita sudah berusaha untuk merubahnya, namun hasilnya ya tidak seperti yang diharapkan, hasilnya adalah tetap mereka melakukan itu, ya, dan nggak ada aparat yang melarangnya, ya, dan nggak ada majelis ulama yang berbicara juga, ya, kita udah laporkan juga, gitu kan, maka kita lepas tanggung jawab. Kaum tersebut lepas tanggung jawab, ya. Kenapa? Karena mereka sudah melaksanakan kewajiban. Mereka wajib merubahnya dengan tangan, kekuatan kalau mampu. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa maka mereka doakan dengan hati, ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi kalau diam saja hukumnya adalah satu kaum tersebut berdosa. Tapi kalau mereka sudah berusaha, insya Allah mereka sudah lepas kewajiban, ya, dan dosa ditanggung oleh mereka yang melakukan kesalahan, ya, wallahu taala alam. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Heri Budi Santosa, izin tanya Ustaz Yusuf, apakah ada persamaan dan perbedaan memahami makna dari li'an dari 4 mazhab? Nah, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih, ya. Terkait dengan li'an, ya, dengan li'an tidak ada perbedaan, ya. Ulama sepakat, tadi sudah saya sampaikan bahwa ijma ulama sepakat kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, tanpa bukti sama sekali. Kalau ada bukti nggak terjadi li'an, ya. Kalau ada bukti artinya ada saksi atau ada bukti yang kuat, ya, maka tidak perlu terjadi li'an, ya. Ulama sepakat bahwa untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, yaitu suami istri tersebut, dengan mereka bersumpah 5 kali, baik suami ataupun istri, ya, baik suami ataupun istri, mereka melakukan li'an, ya. Jadi nggak ada perbedaan pendapat terkait dengan disyariatkannya li'an, ya. Ulama berbeda pendapat itu kalau, ya, nah ini ulama beda pendapat itu kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ya, seorang suami mengatakan, ya, misalnya, jadi nggak boleh sembarangan seorang suami mengatakan kepada sini, wahai pelacur, ya, itu sudah menuduh berzina, gitu kan. Kalau seorang suami sudah menuduh istrinya berzina, ya, tergantung istri, ya. Istri memaafkan selesai, ya, istri memaafkan selesai. Atau suaminya menarik tuduhan selesai juga. Ya, ini ulama sepakat nggak ada perbedaan, ya. Nggak ada perbedaan dalam hal ini, ya. Ulama berbeda pendapat kalau seandainya seorang suami menuduh istrinya berzina berbarengan dengan menceraikan, ya. Nah, ini ulama ada rincian di situ, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau cerainya itu cerai talak 3, maka tidak berlaku hukum li'an, tapi berlaku hukum menuduh orang lain yang bukan istrinya, ya. Seperti misalnya seorang suami mengatakan, kamu saya talak 3 wahai pelacur. Kalimat pelacurnya datang setelah talak 3. Karena dengan dia mengucapkan kamu saya talak 3, itu pernikahan sudah selesai. Ya, berarti dia mengucapkan kata pelacur kepada orang yang bukan istrinya. Maka saat itu, ya, tidak berlaku hukum li'an, tapi berlaku hukum menuduh orang lain yang bukan istri berzina. Maka dia dicambuk 80 kali kalau nggak bisa mendatangkan bukti, saksi, atau yang dituduh mengaku, ya. Jadi itu baru terjadi perbedaan di situ, ya. Rinciannya saya kurang ingat, ya, terkait dengan rincian perbedaan pendapat antara ulama di sini, ya. Kenapa? Karena ini hal yang yang termasuk detail. Apakah setelah suami mengatakan kamu saya talak 3, pernikahan otomatis selesai, ya, atau nanti setelah habis masa iddah, gitu kan. Di sini ulama ada 2 pendapat di sini, ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan dengan dia mengucapkan kamu saya talak 3, pernikahan sudah selesai. Ya, kalau dia mengucapkan kata pelacur setelah itu berarti dia menuduh orang lain berzina, ya, yang bukan istrinya, ya. Wallahu taala alam, ya. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin dari Pak Saiful.
Mangga Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi bisa saling sharing, berbagi apa ya? Mungkin berbagi permasalahan tanpa menyebutkan itu permasalahan siapa. Ini sehingga jadi sharing sharing apa ya? Sharing ilmu ya, antara satu dengan yang lainnya ya. Mangga dipersilakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema li'an ya. Ya. Jadi materinya buat menambah pengetahuan kita bukan untuk dipraktekkan gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Dan buat kajian-kajian sebelumnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di channel YouTube Komunitas Generasi Izzah. Karena kalau buat fikih tematik itu sudah ada beberapa materi ya, Ustaz Yusuf. Paling lama setahu saya itu waris. Waris itu bisa sampai 20-an lebih. Waris, fikih sholat sudah, fikih saum sudah, fikih muamalah juga sudah, ini fikih munakahat. Mungkin nanti kalau selesai kita pengen mencoba fikih-fikih yang lain, mungkin rukun Islam ya, kayak fikih haji dan umroh dan sebagainya ya. Dan memang sengaja saya minta kepada para pembicara untuk kajian yang sifatnya tematik, sehingga kita memahami pengetahuannya secara komprehensif. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun via chat. Kalau nggak ada, saya izin tutup aja kali Ustaz Yusuf ya. Boleh, boleh. Ya, oke. Karena tidak ada lagi pertanyaan, semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya, ini bukan buat untuk dipraktekkan dalam konteks li'an ya, karena kita menuduh istri kita berzina ya. Tapi sebagai tambahan pengetahuan buat kita yang sudah berkeluarga ataupun bisa jadi buat anak cucu kita ya. Karena ketika kita melakukan atau sudah berkeluarga, idealnya sebelumnya kita sudah dibekali keilmuan ya. Sehingga harapannya tidak melakukan hal-hal yang secara syariat itu atau secara ilmu fikih itu melanggar ya, terkait dengan talak dan sebagainya ya, apalagi terkait dengan li'an. Dan semoga ini bisa kita bisa menambah keilmuan dalam konteks fikih munakahat ya. Karena sejatinya kita sebagai muslim, apalagi kita sebagai kepala keluarga atau orang yang sudah berkeluarga, harus mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan fikih munakahat ya. Fikih munakahat, dan kajian-kajian sebelumnya nanti Bapak Ibu bisa simak kembali di channel YouTube Komunitas Generasi Izzah, sesi 1 sampai dengan sesi hari ini ya, sesi ke-19 ya. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ustaz Yusuf dan keluarga senantiasa sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat pekan depan. Kayaknya seperti masih lanjutan ya Ustaz Yusuf ya. Iya, Masih betul. fikih munakahat ya. Masih. Ya, ini cukup panjang juga fikih munakahat ini pekan depan berarti sesi ke-20 ya. Sesi ke-20. Betul. Sesi ke-20 karena memang cukup detail. Nah, nanti Bapak Ibu bisa simak kembali ya. Kalau bahasa saya itu memurojaah kajian-kajian sebelumnya ya. Mungkin itu dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bentar, nanti saya share. Bentar. Ini channel YouTube-nya. Sebentar Bapak Ibu saya share. Nanti Bapak Ibu bisa simak di channel YouTube yang tadi barusan saya share ya. Entah itu kajian dari Dr. Yusuf gitu ya. Terus ada juga sebelumnya Ustaz Asep Sobari, Dr. Saiful Bahri, Dr. Atabik Lutfi sama Ustaz Fatta ya. Oke, kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah Jazakallah khair, wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.